record. Oh iya, saya juga janji ya untuk upload video record kuliah terakhir itu saya belum sempat. Mohon maaf teman-teman. Jadi kita ulangi lagi f ada satu fungsi notasinya bisa f, bisa y seperti itu. Teman-teman sedang diminta mencari turunan atau diferensial pertama, turunan pertama fungsi terhadap variabelnya. Bisa x, bisa t nanti gitu. Jadi ada satu fungsi f ditanya f aksennya apa? Notasi turunan seperti itu atau bisa biasa ditulis juga d dx turunan terhadap x dari fx begitu. Biasa ditulis seperti ini atau y aksen atau dy per dx gitu ya. Eh, entah teman-teman bagaimana cara pandangnya, tapi jelas bahwa ada dua buah fungsi yang ada kaitannya. Yang satu fungsi utama, yang satu turunannya. Teman-teman diminta untuk menghafal atau mengenali bentuknya apa. Contoh misalkan saya punya fungsi x berpangkat n gitu ya. Atau saya punya contoh ada y sama dengan x pangkat 5 turunannya apa. Turunan pertamanya dy per dx-nya adalah 5x pangkat 5 min 1 pangkat 4 begitu. Itu harus aturan dasar yang teman-teman harus bisa. Harus bisa. Kemudian dibekali dengan, oh kalau konstan seperti apa? Oh turunan konstan itu 0. Sisanya mengikuti aturan ini. Ingat bentuknya harus y sama dengan x pangkat n. Baru aturan turunannya adalah ini. Jika bentuknya belum seperti itu, teman-teman coba lengkapi diri atau coba dibuka lagi catatan ketika sebelum UTS. Ada sifat-sifat eksponensial begitu yang bisa membawa fungsi menjadi berbentuk seperti itu. Oke, kemudian ada aturan penjumlahan. Ini mudah begitu. Jika ada penjumlahan fungsi, maka turunannya adalah turunan jumlah dari turunan fungsi begitu. Tapi perkalian tidak berlaku seperti itu. Jadi ya kita coba tulis di sini aturan yang perlu teman-teman kuasai begitu tadi. Jika teman-teman punya y sama dengan konstanta, maka turunannya adalah y aksen sama dengan 0. Jika teman-teman punya y sama dengan x pangkat n, atau mungkin lebih umum kita bisa tulis a dikali x pangkat n, maka turunannya adalah a dikali n dikali x pangkat n min 1. Aturan pangkat itu yang harus teman-teman kuasai. Yang kedua, jika teman-teman punya penjumlahan fungsi, misalkan U ditambah V. Bentuk U bisa apapun, termasuk bisa juga ya X berpangkat begitu ya, V juga sama. Maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen ditambah V aksen. Gampang. Kalau dikurangi juga sama. Tapi tidak untuk perkalian dan pembagian. Mohon diingat. Jika saya punya Y sama dengan U dikali V, maka turunannya itu bukan U aksen kali V aksen. Tapi turunannya atau Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Sedangkan untuk pembagian, Y sama dengan U bagi V, maka turunannya adalah U aksen kali V minus U kali V aksen per V kuadrat. Sisanya saya lengkapi teman-teman di pertemuan sebelumnya dengan turunan trigonometri. Misalkan teman-teman punya bentuk sinus, Y sama dengan sinus X. Turunannya apa? Cosinus X. Sedangkan untuk Y sama dengan cosinus X, maka turunannya atau Y aksen sama dengan min sin X.
Nah, dari sini sebetulnya target hari ini adalah belajar aturan rantai. Setelah itu beberapa bentuk turunan fungsi yang lain. Eh, Mungkin ya ujung-ujungnya menghafal silahkan saja. Teman-teman juga boleh buat rangkuman begitu atau dicatat tulis tangan. Fungsi ini turunannya apa, fungsi ini turunannya apa, dan seterusnya gitu ya. Sebagai latihan, kita coba lihat kasus yang A. Kita punya bentuk Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2X tambah 1. Jelas kita bisa manfaatkan sifat aturan pangkat dan penjumlahan fungsi. Jadi bayangkan per sukunya X pangkat 3 bisa dipandang sebagai bentuk seperti ini. A-nya 1, X pangkat N-nya 3 begitu. Coba, saya ingin tahu X pangkat 3 turunannya apa? X pangkat 3 turunannya apa, teman-teman? 3x² dong, Pak. Betul, 3X kuadrat. Aturannya mana? Aturannya yang ini. Nah, lakukan hal yang sama untuk sampingnya. Jadi, gunakan aturan yang sama. Ini 3X kuadrat ditambah 2 tambah 0. Ya, 0 tidak perlu kita tuliskan. Jadi, Y aksen sama dengan 3X kuadrat tambah 2. Saya akan tambahkan soal yang lain, misalkan D. Kita coba latihan atau sambil mencari bentuk-bentuk yang lain begitu ya. Misalkan Y sama dengan tangan X, misalkan. Turunannya apa? Oh, tidak tahu Pak. Yang baru Bapak berikan adalah sin X, turunannya cos, cos X, turunannya min sin. Oke, jadi kita bisa cari dengan aturan pembagian yang ini. Kita bisa cari dengan menggunakan aturan pembagian yang ini. Y sama dengan U dibagi V. Maka Y aksen sama dengan U aksen kali V. Artinya cari, kalian tetapkan siapa apa fungsi yang jadi U, apa fungsi yang jadi V begitu. Nanti teman-teman cari turunan U, cari turunan V, kemudian susun sesuai dengan aturan itu. Aturan ini. Kita coba. Misalkan saya punya Y sama dengan tangan X. Oh, kita tahu bahwa tangan adalah sinus per cos. Pembagian fungsi tuh. Ya bisa gunakan aturan yang ini. Kita bisa misalkan ini sebagai U dan yang bawah sebagai V. Sebentar mungkin kita perlu satu papan yang lebih luas lagi. Jadi sekali lagi teman-teman, harapan saya jika teman-teman diberikan rumusnya atau diberikan formulanya, harapannya teman-teman bisa mengerjakan. Jadi belajar membaca formula juga. Saya akan tuliskan di sini. Ups, kok merah. Nah, aturan pembagian, misalkan Y itu berbentuk ada fungsi di atas dibagi fungsi yang di bawah. Yang satu misalkan sebagai U, yang satu misalkan lagi sebagai V. Maka turunan Y terhadap X, atau bisa tulis kita DY DX begitu ya, atau Y aksen, itu sama dengan U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Jadi contoh kita tadi, misalkan Y sama dengan tangan X, kita belum tahu aturannya, apa sih rumusnya gitu ya. Nah, kita bisa bentuk tangan sesuai definisinya sebagai sinus per cos. Sin X per cos X begitu. Nah, yang satu kita anggap sebagai U, yang satu kita anggap sebagai V. Maka bentuknya kan sama dengan rumus di atas ya. Y sama dengan U per V begitu.
Nah, teman-teman tugasnya mencari atau coba tuliskan ulang. U-nya apa? Oh, U-nya adalah sinus X. V-nya apa? V-nya adalah cos X. Itu teman-teman yang tentukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan soalnya. Soalnya adalah ini. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan tangan X. Tugas teman-teman tinggal cari. Ini kan sudah tahu kalau fungsinya sinus X, maka turunannya adalah cos X. Sedangkan jika fungsinya berbentuk cos X, maka turunannya adalah min sin X. Nah, tugas teman-teman tinggal lihat rumus untuk aturan pembagian fungsi. Ditanyakan turunan pertama Y terhadap X atau Y aksen. Katanya U aksen kali V berarti U aksen dikali V ditulis saja. Gunakan kurung jika ragu gitu ya. U aksennya adalah cos dikali V, V-nya juga cos X dikurangkan dengan U. U-nya siapa? U-nya ini sinus X dikali V aksen. V aksennya adalah min sinus X. Ingat itu perkalian, jadi bukan dikurangi ya. Sinus X dikali min sin X dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah cos, maka kita tulis cos X dikuadratkan. Kita rapihkan, kita coba kerjakan yang bisa dikerjakan. Cos kali cos adalah cos kuadrat. Sinus X kali min sin X berarti min sin kuadrat kali min satu lagi jadi plus sinus kuadrat X. Tadi cos X kali cos X adalah cos kuadrat X min plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, teman-teman mudah-mudahan masih ingat bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat ataupun sebaliknya cos kuadrat tambah sin kuadrat itu sama dengan 1. Asal sudutnya sama. Jadi atasnya 1, bawahnya adalah cos kuadrat X. Dalam bentuk yang lebih tanda kutip cantik begitu ya, seperkos bisa ditulis menjadi sekan. Maka seperkos kuadrat adalah sekan kuadrat. Ini sama dengan sekan kuadrat X. Dari perhatikan latihan ini, kita bisa tahu, bisa nambah satu rumus tuh. Kalau Y sama dengan tangan X, katanya atau hasil perhitungan kita, maka Y aksen turunan pertamanya sama dengan sekan kuadrat X. Tambahkan ke kosakata atau ke perbendaharaan rumus turunan kalian. Nah, seharusnya yang lain juga sama. Teman-teman bisa coba hitung. Kalau Y sama dengan sekan, turunannya apa? Y sama dengan sekan X, turunannya. Y aksen sama dengan sekan X dikali tangan X. Caranya kurang lebih sama. Sekan adalah seperkos, teman-teman coba turunkan. Seperkos apa turunannya? Kemudian kotangen berikutnya. Y sama dengan kotangen X. Turunannya adalah Y sama dengan kotangen X. Maka turunannya atau Y aksen sama dengan min kosekan kuadrat X. Dan jika Y sama dengan kosekan X, maka turunannya adalah min kosekan X kali kotangen X. Begitu. PR untuk hari Kamis, teman-teman coba buat cheat sheet, coba buat
rangkuman aturan eksponensial, perpangkatan, logaritma, identitas trigonometri, kemudian aturan turunan, semua aturan turunan yang teman-teman tahu, begitu ya. Nah, Mohon maaf Pak, tadi tugasnya boleh diulang apa aja? nanti di akhir saya akan coba sampaikan. Oke, saya akan Baik coba tuliskan Bapak. biar ini. Oke. Nah, itu aturan yang teman-teman sudah punya. Sekarang kita akan coba masuk ke yang namanya aturan rantai. Jadi untuk melengkapi fondasi teman-teman dalam mengerjakan turunan untuk bentuk yang lebih kompleks, teman-teman perlu tahu satu aturan pangkat dasar sekali, contoh seperti yang saya kerjakan tadi, X pangkat 3 turunnya apa? 3X kuadrat, dan seterusnya. Yang kedua, aturan perkalian, perlu diingat bahwa tidak serta-merta, tidak seperti penjumlahan. Kalau penjumlahan sih ya begitu. U tambah V turunannya ya U aksen tambah V aksen. Atau dikurang ya sama. Tapi kalau perkalian tidak. Maupun pembagian. U per V turunannya apa? Oh, bukan U aksen per V aksen, bukan. Tapi ada aturannya. Setelah itu aturan trigonometri, sin X, cos X turunannya teman-teman harus tahu. Tangen, tadi sudah kita cari bersama-sama. Sisanya teman-teman juga coba biasakan. Sekan apa turunannya, kosekan apa turunannya, kotangan apa turunannya. Nah, kita baru bisa berangkat untuk fungsi yang lebih kompleks ketika kita sudah menguasai aturan rantai. Motivasinya sederhana. Intinya kita ingin fungsi yang kita kerjakan atau cari turunannya itu bentuknya sesederhana mungkin, semudah mungkin. Jadi, contoh aturan rantai atau aturan rantai. Kenapa disebut aturan rantai? Karena untuk turunan fungsi terhadap variabel X yang tidak bisa langsung kita turunkan, kita akan memperpanjang penurunannya melewati variabel-variabel lain hingga akhirnya bisa diturunkan secara langsung gitu. DDX nggak bisa diturunkan secara langsung ya kita bisa tanda kutip ya meminjam atau menurunkannya terhadap variabel lain terlebih dahulu, misalkan U, baru kita menurunkan U terhadap X. Disebut rantai karena DU dan DU ini yang satu penyebut satu pembilang kan jika dicoret itu saling menghilangkan sebetulnya gitu ya. Jadi ya DY per DX juga sebetulnya. Itu jika hanya melewati satu variabel yang namanya rantai ya bisa diperpanjang mata rantainya begitu. Bisa saja ini tidak hanya DY DU dikali DU DX tapi DY per DU lalu U-nya diturunkan terhadap V dulu baru V diturunkan terhadap X. Perhatikan sekali lagi bahwa penambahan variabel ini tidak berarti merubah soalnya, tidak karena yang tetap ditanya atau tetap yang kita cari adalah DY per DX, turunan variabel Y terhadap X. Contoh, contoh, contoh teman-teman. Misalkan saya punya contoh satu, tentukan turunan pertama, turunan dari fungsi A. Y sama dengan 3X pangkat 7 minus, pangkat 7 Pak, ya nggak masalah. Tambah X kuadrat misalkan.
Turunannya apa? Ingat aturan pangkat. Maka kita bisa langsung jawab dia nih. Maka turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 3x pangkat 7 tambah x kuadrat. Maka Y aksen. Saya kadang tulis Y aksen, kadang saya tulis dy dx. Sama saja maknanya teman-teman. Turunan pertama Y terhadap X begitu. Gunakan aturan pangkat itu sama dengan 3 dikali pangkat X-nya turun 7 dikali X pangkatnya berkurang 1. Semula 7 sekarang menjadi 7 min 1. Ditambah X kuadrat. Berarti pangkatnya turun 2 dikali X pangkat 2 min 1. Kita bisa kerjakan 3 kali 7, 21. X pangkat 6 tambah 2 kali X dan selesai. Loh, aturan rantainya di mana, Pak? Belum. Misalkan saya punya soal yang B. Fungsinya masih mirip. Y sama dengan misalkan 3x pangkat 7 tambah x kuadrat dikuadratkan. Turunannya apa? Turunannya, ya saya nggak tahu Pak. Bentuk dasar yang Bapak berikan tadi, aturan-aturan yang Bapak berikan tadi itu nggak ada tuh. Ya sudahlah dijumlahkan terus dipangkatkan turunannya apa? Yang saya tahu kalau X yang sendirian dipangkatkan seperti X pangkat 7 saya tahu turunannya. X kuadrat tahu turunannya. Tapi kalau 3 X pangkat 7 tambah X kuadrat dikuadratkan gimana? Secara intuitif seharusnya teman-teman mencari cara paling sederhana. Oh, kuadrat. Kalau kuadrat kan artinya perkalian untuk ekspresi yang sama. Ya sudah, kita coba jabarkan saja. Kita belum kerjakan turunannya, tapi kita kuadratkan dulu tuh. 3x pangkat 7 tambah x kuadrat dikali 3x pangkat 7 tambah x kuadrat. Perkalian itu bersifat distributif, maka kita kalikan, kita akan dapat 9x pangkat 14, 3 X pangkat 7 dikali X kuadrat ditambah 3X pangkat 7 kali X kuadrat ditambah X pangkat 4. Maka Y-nya bisa kita tulis ulang menjadi apa? Menjadi 9X pangkat 14 ditambah 6X pangkat 9 ditambah X pangkat 4. Pangkat 9 dari mana, Pak? X pangkat 7 dikali X pangkat 2. 6 dari mana, Pak? Ada 3 barang yang sama. 3x pangkat 7 x kuadrat, 3x pangkat 7 x kuadrat. Maka sama dengan 6x pangkat 7 x kuadrat. Sama dengan 6x pangkat 9. Begitu. Nah, kalau bentuk ini saya tahu turunannya, Pak. Kalau bentuknya seperti itu, saya tahu turunannya. Turunannya sama dengan aturan pangkat. Maka Y aksen atau lagi-lagi dy per dx itu sama dengan apa? Sama dengan 9 dikali 14 dikali x pangkat 14 kurangi 1. Ditambah 6 dikali 9 dikali x pangkat 9 min 1. Ditambah 4 dikali x pangkat 4 min 1. Rapihkan kita punya 9 kali 14. 140 kurangi 14. 13126 X pangkat 13 ditambah 64 salah 54 X pangkat 8 ditambah 4 X pangkat 3. Selesai. Aturan pangkat. Mana Pak aturan rantainya masih belum? Betul. Kita sekarang masuk bagaimana jika bentuknya adalah Y sama dengan 3x pangkat 7 tambah x kuadrat, tapi dipangkatkan 10. Logikanya, teman-teman tidak efektif jika teman-teman jabarkan. Bayangkan, teman-teman melakukan perkalian ini sebanyak 10 kali.
3x pangkat 7 tambah x kuadrat dikali 3x pangkat 7 tambah x kuadrat dikali 3x pangkat 7 tambah x kuadrat dan seterusnya sebanyak 10 kali. Bayangkan distributifnya seperti apa, maka akan repot. Daripada kita jabarkan, maka teman-teman bisa membentuk ulang Y itu menjadi Y sama dengan U pangkat 10 dengan catatan berarti U-nya apa? Yang ada di dalam kurung ini. Kalau itu kita misalkan sebagai U, 3x pangkat 7 tambah x kuadrat adalah U, maka kita bisa tulis Y sama dengan U pangkat 10. Kalau Y U sama dengan U pangkat 10, maka turunan Y terhadap U mudah dong. Oh ya betul. Persis seperti tadi. 10 dikali U pangkat 9. Tapi kan yang kita cari bukan DY DU, bukan turunan Y terhadap U. Yang kita cari adalah turunan Y terhadap X, DY DX. Nah, aturan rantai bilang, saya tulis di mana ya? Bentar. Aturan rantai sampaikan apa? Bahwa turunan Y terhadap X itu sama saja dengan Y diturunkan terhadap U, baru ujungnya U diturunkan terhadap X. Oke, kita kembali lagi. Kembali ke soal awal, ditanyakan turunan Y terhadap X atau dy per dx dari Y sama dengan berapa tadi? 3x pangkat 7. 3x pangkat 7 ditambah x kuadrat pangkat 10. Jadi pertama-tama kita misalkan, misal U sama dengan yang di dalam kurung itu. Si X pangkat 3x pangkat 7 tambah X kuadrat. Kalau iya itu sama dengan U, maka Y bisa kita tulis ulang menjadi U pangkat 10. Ingat bahwa dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Maka turunan y terhadap u apa? Ya, variabelnya kan u. Berarti persis seperti tadi, 10 u pangkat 9. Kemudian turunan u terhadap x apa? 21 x pangkat 6 ditambah 2x. Sebentar, saya salah tulis nggak sih? Betul. Begitu. Selesai, Pak? Ya, belum. Tulis ulang. Ingat, yang ditanyakan adalah turunan Y terhadap X. Maka itu sama dengan turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap X. 10 U pangkat 9 dikali turunan dari 3x 3x pangkat 7 tambah x kuadrat. Kembalikan U-nya siapa? U-nya adalah 3x pangkat 7 tambah x kuadrat. Berarti 10 dikali U 3x pangkat 7 tambah x kuadrat pangkat 9. Dikali turunan dari 3x pangkat 7 tambah x kuadrat. Mana yang itu? 21 x pangkat 6 tambah 2x.
Tentu tidak harus selalu dituliskan seperti itu, teman-teman. Teman-teman boleh langsung saja, Pak. Saya terbiasa dengan langsung, ya boleh. Contoh lainnya, misalkan ditanyakan turunan Y terhadap X itu apa? Jika Y-nya sama dengan misalkan apa? Sinus X kuadrat min 5X misalkan. Kalau hanya sinus X saya tahu, Pak. Tapi kalau sin X kuadrat min 5X saya nggak tahu. Saya sampaikan kata-kata saya tidak tahu, artinya jika teman-teman mencari referensi di aturan dasar tadi, teman-teman tidak menemukan itu gitu. Andai saja hanya sin suatu variabel, sin V atau sin U, sinus Z, misalkan kalian pasti bisa mengerjakannya, maka kalian boleh tanda kutip ya, tutupi saja dulu itu dengan variabel lain. Ini kita pandang sebagai U. Sekarang saya akan coba kerjakan secara langsung, teman-teman. Bagaimana cara mengerjakannya untuk langkah yang lebih efisien gitu. Jika Y sama dengan sin X kuadrat tambah 5X, maka DY per DX itu sama dengan sinus U. Turunannya apa dari sinus? Kosinus. Kosinus U dikali turunan U terhadap X. Turun U-nya apa? U-nya tuliskan X kuadrat minus 5X. Di sini juga sama, X kuadrat minus 5X. Jadi turunan sin dicari, tapi jangan terhadap X, terhadap U. U-nya siapa? U-nya ya bentuk yang rumit itu gitu. Dikali turunan si X kuadrat yang kita misalkan tadi. Nah, turunan X kuadrat tambah 5X aturan pangkat biasa. X kuadrat turunannya adalah 2X pangkat 1. Minus 5X turunannya adalah 5. Maka DY per DX akan sama dengan cos X kuadrat minus 5X dikali 2X minus 5. Biasakan bentuk aljabar disimpan di depan, trigonometri disimpan di belakang, maka kita punya 2X minus 5 dikali kosinus X kuadrat min. Itu aturan rantai. Ada pertanyaan? Oke, nanti mungkin setelah diktatnya saya share, di sana ada contoh soal. Penulisan dalam bentuk lebih rapih mungkin di sana. Teman-teman silakan baca langkah demi langkah seperti apa. Sekarang kita lanjutkan lagi. Saya ingatkan kembali bahwa fondasinya teknik dasar atau aturan dasar yang teman-teman harus kuasai untuk turunan adalah satu, aturan pangkat wajib bisa. Yang kedua, aturan perkalian. Tiga, aturan pembagian. Ini bukan wajib bisa, tapi minimal wajib bisa menggunakannya. Idealnya sih saya akan minta teman-teman untuk menghafal bentuk ini, tapi jika tidak pun, selama teman-teman baca aturannya, teman-teman harus bisa menggunakan aturan perkalian dan aturan pembagian. Contohnya tadi kita sudah lihat untuk mencari Y sama dengan tangan X, kita gunakan aturan pembagian di sana untuk turunan dan dapat peroleh hasilnya secant kuadrat X. Yang terakhir setelah aturan pembagian dan perkalian, teman-teman harus bisa aturan rantai karena itu adalah landasan teman-teman bisa bekerja untuk fungsi yang lebih kompleks gitu.
Nah, sebelum kita belajar menurunkan fungsi yang lebih kompleks, teman-teman perhatikan selain aljabar atau X berpangkat, kita tadi punya trigonometri. Saya akan bekali teman-teman juga dengan aturan turunan bagi fungsi inverse trigonometri. Tidak perlu dihafal, teman-teman. Jadi, maksudnya sorry, tidak perlulah kita coba bahas ceritanya bagaimana begitu ya. Akan sedikit merumitkan, teman-teman boleh menghafal saja bentuk ini. Dan aturan-aturan yang ada di diktat atau di PPT saya berikutnya setelah kita bahas aturan rantai, yaitu semua langsung otomatis saya tuliskan atau kaitkan dengan aturan rantai. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan inverse trigonometry? Inverse itu balikan, lawan. Artinya lawan dari inverse, dari fungsi trigonometri. Contoh yang teman-teman familiar mungkin seharusnya adalah seperti operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian dan pembagian, eksponensial dan logaritma, nanti turunan dan integral. Nah, trigonometri juga sama. Mudahnya, teman-teman, mudah-mudahan ini memudahkan. Kalau teman-teman, kalau saya punya sinus 30 derajat sama dengan setengah, atau pi per 6 kita bisa 30 derajat pi per 6, maka yang dimaksud dengan inverse trigonometri adalah berapa sih? Notasinya ya, tulisannya adalah arcus sinus setengah. Dalam bahasa awam, arcus sinus setengah artinya sudut berapa yang mempunyai nilai sinus setengah. Ditulisnya arcus sinus setengah. Itu sama dengan 30 derajat atau pi per 6. Trigonometri harusnya sudah belajar ya sebelum UTS sekali lagi. Nah, sekarang kalau saya punya pandang terbalik, kalau saya tulis misalkan untuk inverse atau balikan bagi fungsi sinus, misalkan arcus sinus X sama dengan Y. Tadi arcus sinus setengah sama dengan 30 derajat. Maka ini sama saja artinya dengan apa? Jika arcus sinus X sama dengan Y. Sama saja dengan sinus Y. Jadi Y itu adalah sudut sama dengan X. Nah, selanjutnya ya, saya tidak akan ceritakan lebih jauh lagi, takutnya juga tambah pusing begitu. Bagaimana cara mencari turunan dari arcus sinus X? Nah, yang jelas teman-teman sekarang punya atau tahu fungsi lain yang bentuknya arcus sinus X. Nanti teknisnya teman-teman cukup cari kalau Y-nya sama dengan arcus sinus X, maka turunannya apa? Gitu. Oke. Di sini saya tulis misalkan teman-teman punya Y sama dengan arcus sinus X, maka turunannya atau Y aksen di Y per dx-nya adalah 1/akar 1 min X kuadrat. Begitu. Sudah dihafal silahkan. Saya tidak masalah. Nah, dengan aturan rantai, ya sekali lagi, bisa jadi bukan X di sana, tapi U begitu. Contoh, nanti saya akan bagikan dengan coretan-coretannya saja ya, agar teman-teman juga ingat setidaknya apa yang dibahas begitu. Contoh, aturan yang perlu teman-teman tahu atau hafal adalah
Jika teman-teman punya Y sama dengan arkes sinus X, maka turunannya dy per dx itu sama dengan 1/akar 1 min X kuadrat. Jadi, contoh dengan aturan rantai, misalkan teman-teman diberikan soal Y sama dengan arkes sinus berapa ya? X min 3x pangkat 4 misalkan. Pak, yang Bapak lagi-lagi aturannya hanya sinus X, maka turunannya itu. Ya kalau bukan X bagaimana? Lagi-lagi kita misalkan itu sebagai U, aturan rantai. Misalkan itu U. Maka tugas teman-teman untuk mencari turunannya terhadap X-nya. Perhatikan saya beri tanda merah itu U. Turunan arkes sinus U. Maka DU sama dengan tinggal ganti aturan ini dengan variabel U. 1/akar 1 min U kuadrat. U-nya tulis tuh yang saya berikan merah. X min 3x pangkat 4 kuadrat. 1 min U kuadrat dikali belum selesai. Turunan U terhadap X. Turunan U X min 3x pangkat 4. Tentu saja bagian turunan yang kedua kita perlu hitung. Bagian kuadrat di dalam itu juga perlu kita hitung. Itu 1/akar 1 dikurangi, berikan tanda kurung, X kuadrat 6x pangkat 5 tambah 9x pangkat 8 dikali turunan X min X. X min 3x pangkat 4. Turunan X adalah 1 min 3 kali 4 X pangkat 3. Selesaikan. Taruh ini semua di atas itu, tidak masalah, sama saja. Satu dikurangi 12 X pangkat 3 dibagi dengan kurungnya buka, kita punya 1 minus X kuadrat ditambah 6X pangkat 5 dikurangi 9X pangkat 8. Begitu. Nah, dengan itu kita juga lagi-lagi saya akan sampaikan saja bahwa jika teman-teman punya fungsi Y sama dengan Y sama dengan arkes tangen X, maka turunannya Y aksen sama dengan 1/1 tambah X kuadrat. Jadi kalau saya punya Y, ini aturan rantai nih, arkes tangen U, di mana U-nya tuh bisa berbagai bentuk ekspresi dari X gitu ya. Ini sama saja dengan Y aksennya adalah 1/1 tambah U dikuadratkan dikali DU DX, aturan rantai. Kita akan akhiri sampai di sini. Nanti hari Kamis kita akan latihan soal dan juga tambah sedikit. Ada 2 lagi. Atau mungkin nanti akan bahas langsung soal saja kali ya. Jadi ini inverse trigonometri untuk yang lain. Tadi kita sudah ada arkes sinus, ada arkes tangen. Rasanya cukup. Sisanya teman-teman boleh silakan lihat di sini. Ada arkes kosinus, kotangen, arkes kosekan, dan arkes sekan. Begitu ya. Tapi sejujurnya ya 2 tadi yang utama yang akan lebih sering saya pakai gitu. Arkesin dan arkes tangen. Kemudian ada
turunan untuk fungsi logaritma natural. Sebentar, saya akan coba hapus saja. Yang untuk logaritma biasa kita lewati saja. Hapus. Pangkat juga sama. Kita hanya bekerja untuk pangkat Oke, sip itu saja. Agar teman-teman tidak terlalu banyak. Nah, gitu. Jadi ada logaritma natural dan ada eksponensial. Fungsi Y sama dengan ln X. Ln X itu apa sih Pak? Ya logaritma, tapi basisnya adalah bilangan natural. Konstanta Euler begitu. Y sama dengan ln X, maka turunannya adalah 1/X. Gampang kan ya? Nah, dengan aturan rantai, jika Y sama dengan ln U, maka turunannya adalah 1/U dikali DU per DX. Contoh, misalkan saya punya Y sama dengan ln X kuadrat tambah X pangkat 3 misalkan. Maka U-nya apa? U-nya adalah si yang dalam kurung tadi. Ini adalah U. Y sama dengan ln U, maka turunannya adalah dy dx, dy per dx sama dengan 1/U, U-nya tulis ulang, X kuadrat tambah X pangkat 3 dikali turunan U terhadap X, D per dx dari X kuadrat tambah X pangkat. Aturan pangkat ini gampang kita bisa kerjakan. 1/U X kuadrat tambah X pangkat 3 dikali X kuadrat turunannya adalah 2 kali X pangkat 3 turunannya adalah 3 X pangkat 2 dan selesai. Boleh ditulis seperti itu saja atau ditulis ditumpuk 2X 3X pangkat 2 per X kuadrat tambah X pangkat 3. Begitu. Oke, dicatat baik-baik teman-teman bahwa ada fungsi ln X ini yang turunannya adalah 1/X. Jadi ln X turunannya 1/X. Nanti kita akan gunakan ini di integral. Oh, ternyata ada fungsi yang diturunkan sama dengan 1/X. Maka integral dari 1/X itu ada gitu ceritanya. Oke. Yang terakhir ini adalah fungsi eksponensial, fungsi pangkat. Bedakan aturan pangkat yang tadi. Yang tadi itu basisnya adalah variabel. X-nya itu di bawah. Sedangkan sekarang X-nya itu ada di pangkat. Pangkat X. Itu memang bukan variabel, Pak. Bukan. Itu adalah konstanta. Angka nilainya 2,7 sekian, sekian, sekian. Variabelnya ada di atas. Ini juga mohon dicatat. Saya bertanda bintang begitu. Kenapa? Karena unik. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat uniknya di mana gitu ya. Fungsi utamanya adalah E pangkat X, turunannya E pangkat X lagi. Jadi dia tetap tuh. E pangkat X turunnya E pangkat X. Diturunkan E pangkat X lagi, diturunkan E pangkat X lagi, dan seterusnya. Begitu. Jika bentuk pangkatnya itu bukan hanya X, tapi yang lain, maka gunakan aturan rantai. Contoh lagi. Contoh terakhir, misalkan saya punya Y sama dengan E pangkat sin X, misalkan. Lah, kalau pangkat X saja bisa, Pak. Betul. Nah, berarti apa yang harus dimisalkan dalam soal kita? U-nya adalah sinus X. Maka turunan Y terhadap X itu sama dengan E pangkat sinus X. E pangkat U turunannya E pangkat U dikali DU dx dikali turunan dari U atau sinus X terhadap X. Lah turunan sinus kan cosinus. Ya betul. Cos X dikali E pangkat
sinus X. Itu hasil turunan. Aturan rantai. Baik, perkuat dasarnya teman-teman. Aturan perkalian, aturan pembagian, aturan rantai. Sisanya saya akan perbolehkan teman-teman membaca atau ya tadi ada cheat sheet begitu ya untuk aturan-aturan turunan berbagai fungsi kan banyak ya. Sin, cos, tan, kosekan, kotangen, sekan, ada arkes sinus, arkes kosinus, arkes tangen, arkes kotangen, arkes sekan, arkes kosekan. Ditambah lagi dengan tadi ln X dan E pangkat X. Turunannya apa nanti akan diberikan atau akan diperbolehkan untuk catatan gitu. Tapi tetap harus dilatih karena kalau teman-teman hanya baca saja, ya saya yakin teman-teman masih bingung jika tidak diberi, tidak mencoba mengerjakan langsung sendiri gitu ya. Ini contoh, bisa dijadikan PR juga. Akan dikumpulkan hari Sabtu malam. Dan bagi teman-teman, saya akan set di GCR itu setelah lewat waktunya tidak dapat dikumpulkan. Jadi teman-teman mohon eh, disiplin dengan waktunya, diberikan waktu sampai hari Sabtu malam pukul 23.59. Jadi usahakan tidak terlambat begitu ya. 3 soal ini kerjakan. Berikutnya yang ini juga silakan kumpulkan ya. Jadi nanti difoto dalam file terpisah ya. Tugas pertama. Ini tugas 1. Tugas 2-nya buat rangkuman atau cheat sheet begitu tentang, jadi aturan-aturan, definisi silahkan apapun itu. 1, sifat eksponen, perpangkatan atau pangkat. 2, sifat logaritma. 3, identitas trigonometri. 4, aturan turunan atau diferensial. Ditulis tangan. Dia walaupun teman-teman silahkan cari di internet, silahkan dari catatan Bu Imas atau sebelumnya atau catatan saya nanti, mau dari potongan diktat juga silahkan. Tapi ditulis tangan dalam satu lembar HVS polos. Setiap kuliah mohon dibawa nanti catatannya. Cheat-sheetnya dibawa. Jadi sambil mengerjakan, sambil lihat, sambil mengerjakan, sambil lihat. Ya, itu saja untuk kuliah hari ini teman-teman. Ya memang melelahkan. Bapak, mohon maaf Bapak. Kenapa? Tadi belum sempat saya SS Pak, mohon maaf. Boleh, saya akan share kembali ya sebentar. Jadi tugas pertama adalah 3 soal ini. Nomor A itu aturan rantai saja, yang B juga aturan rantai saja, yang C itu ada aturan rantai juga aturan perkalian untuk turunan fungsi. Jadi silahkan dikerjakan. Tugas yang kedua itu membuat rangkuman Baik atau cheat Bapak. sheet dalam satu lembar HVS tentang 1, sifat-sifat pangkat, 2, sifat-sifat logaritma, 3, identitas trigonometri, 4, aturan bagi turunan atau diferensial. Nanti saya akan buat assignment-nya di GCR, ditunggu saja. Sekali lagi mohon tepat waktu mengumpulkan, saya akan buat hari Minggu saja, hari Minggu. Tapi mohon
Disiplin ya hari Minggu, tidak hari Senin pagi atau berikutnya begitu. Dikumpulkan hanya lewat GCR saja, tidak melalui pesan pribadi. Itu saja. Oke, teman-teman selamat beristirahat. Kita sudah diucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima